Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah hari keempat di jam kerja ya, di sekolahan. Kita akan sidak lagi ke operator sekolah tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari teman-teman semua yang sudah di kolom komentar maupun di grup Telegram. Oke, kita langsung menuju operator sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, wah, kena sidak lagi. Iya, ini. Ya, perkenalkan teman-teman, ini adalah beliau Pak Adi. Ya, halo. Ya, halo teman-teman. Terus gimana Pak Adi kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Untuk sekolahan ini tadi banyak Pak yang mendaftar CPD-nya? Untuk hari ini luar biasa. Istilahnya banyak ya teman-teman semuanya, karena sekitar 150 sampai 170-an ya, untuk hari ini. Jadi kita bekerja sampai pukul 3 ini tadi. Iya, ini ya, termasuk sekolahan favorit ya Pak? Ya, termasuk sekolahan favorit yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Iya, di Klaten gitu. Ya, di Klaten. Ya Pak, ini mohon maaf Pak, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang sering banget muncul Pak di kolom komentar Pak. Nah Pak Adi, ini pertanyaan pertama. Ya. Misalkan kita sudah pilih sekolah, lalu peringkat tergeser, apa bisa pindah pilihan sekolah Pak? Oh gini, saya jelaskan sedikit ya tentang pendaftaran. Pendaftaran dilakukan sekitar tanggal 29 Juni, 30 Juni, dan 1 Juli. Itu adik-adik semuanya bisa melakukan pendaftaran. Nah, ketika adik-adik misalkan ya, doa kami semuanya diterima di sekolahnya masing-masing dan sekolah favorit yang diinginkan. Akan tetapi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita bisa mendelete atau mengeluarkan dahulu apa yang kita pilih. Misalkan sekolah A, kebetulan kita tidak diterima di situ, akhirnya di-ping dulu, nanti kita cari sekolah yang sekiranya bisa menerima kita. Atau misalkan SMA, nanti ada opsi, yang mana opsi tersebut apakah kita mau atau setuju disalurkan ke sekolah SMA yang lainnya. Beda lagi dengan SMK. SMK kita harus pilih sendiri di mana jurusan dan sekolah yang kita maksud. Jadi otomatis kita harus menganalisa betul proses seleksinya tersebut, dan kita diterima atau memungkinkan diterima di sekolah mana dan jurusan apa. Saya kira begitu. Iya Pak. Ya. Bisa pilih ya Pak, berarti bisa mengganti ya Pak? Bisa menggantinya, betul sekali. Oke, terjawab sudah Pak. Ya. Untuk selanjutnya Pak, kok belum ada tombol batalkan akun ya Pak? Saya ingin besok itu jika tidak diterima di sekolah A, maka bisa pindah ke sekolah B. Kok itu belum muncul ya? Pembatalan akun itu ada atau tersedia ketika nanti pendaftaran telah atau mulai dibuka ya, tanggal 29, 30, dan 1 Juli itu opsinya dibuka. Nah, ketika adik-adik semuanya menginginkan misalkan adik-adik pengen di SMK, sebelumnya adik-adik udah mendaftar di SMA. Nah, menu pembatalan akun itu tersedia ketika pendaftaran nanti. Seperti itu, misalkan adik-adik pengen ke SMA dan adalah untuk hari ini sudah terlanjur mendaftar di SMK, itu harus dibatalkan. Nah, pembatalannya itu menurut info yang kami terima sementara ini itu tersedia di tanggal 29, 30, dan 1 Juli. Seperti itu adik-adik semuanya. Siap Pak, terjawab nggih? Ya, terjawab. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan nomor 3. Ya. Saat ajuan akun ada pengisian data yang salah Pak, bagaimana menggantinya Pak? Oke, untuk pengajuan akun hari ini ya, atau misalkan pengajuan akun kan dimulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 28 Juni ya. Nah,
ketika adik-adik ada kesalahan dalam memasukkan data atau adik-adik cek lagi ada data yang kurang tepat dan tidak sesuai, itu adik-adik semuanya bisa menghubungi operator sekolah. Misalkan adik-adik di dekat dengan SMKA, adik-adik juga mendaftar di SMK, menginginkan atau berencana mendaftar di SMK. Nah, adalah ada kesalahan data, adik-adik bisa ada SMK terdekat untuk istilahnya mengganti data tersebut sesuai dengan yang tepat. Siap. Seperti itu. Iya, Pak. Wah, Ya. terjawab sudah, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Nomor 4, Pak. Oke. Pak, kalau mau mendaftar di SMK dan juga SMA, bagaimana ya, Pak? Ini negeri pastinya, Pak. Oke. Kalau menginginkan mendaftarkan di dua kaki misalkan SMA dan SMK itu tidak bisa harus salah satu. Maka dari itu saya sarankan itu tadi adik-adik semuanya pengajuan akun itu ya memang harus satu. Adik-adik harus memilih antara SMA atau SMK yang paling mantap dulu. Ini masa-masa untuk berpikir dulu enggak apa-apa karena memang pendaftaran selesai atau ditutup tanggal 28. Yang saya tahu menurut informasi memang seperti itu. Nah, oleh sebab itu adik-adik pikirkan dahulu matang-matang, ya tanya-tanya dulu sama keluarga, bincang-bincang rapat dulu dengan keluarga, paling bagus mendaftarkan di mana, seperti itu. Ya, baik, Pak. Berarti tidak bisa ya, Pak? Oh, tidak bisa, harus Oh, salah tidak satu. bisa ya. Oke, Pak. Berarti harus di SMK dulu atau SMA dulu, nggih? Nah, betul Iya, Pak. sekali. Baik, lanjut, Pak. Pak, jika besok memilih 2 sekolah langsung di jalur prestasi, bisa tidak ya? Memilih 2 sekolah sekaligus di jalur Prestasi. itu maksudnya gimana ya itu ya? Memilih jalur di prestasi, Pak. Memilih sekolah di jalur yang sama berarti, Pak. Di prestasi saja. Hanya di prestasi saja. Iya. Yang saya tahu adik-adik ya, ketika nanti pendaftaran sudah dimulai tanggal 29 itu, adik-adik diperbolehkan untuk mendaftarkan di salah satu jalur. Misalkan kalau di SMK misalkan, adik-adik bisa memilih jalur prestasi, jalur domisili terdekat, dan afirmasi. Nah, ketika adik-adik mendaftarkan di prestasi, adik-adik boleh mendaftarkan di 2 sekolah dengan jurusan yang berbeda ataupun jurusan yang sama. Yang saya terima informasi sampai saat ini seperti itu. Siap. Ya. Baik, Pak. Ini di SMK aja ya, Pak? SMK juga, SMA juga sama. Oh iya, Mirip Pak. gitu. Siap. SMA sama SMK boleh memilih 2 sekolah. Siap. Ya. Nomor 6, Pak. Lanjut, nggih. Ya, Jika sudah daftar akun sampai aktivasi, Ya. sudah selesai, nggih. Ya. Tapi nilai rapot dari SMP sekolah diinformasikan salah, Pak. Gitu. Jadi SMP itu menginformasikan salah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Oh iya, terkadang memang SMP itu memang kesalahan hal wajar, salah menginputkan ataupun ketika ngeprint ada kesalahan itu hal wajar. Oleh sebab itu saya sarankan adik-adik ketika menerima surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5 itu adik-adik cek dulu sesuai nggak sama rapotnya. Nah, ketika tidak sesuai, oke, saya ulangi ya adik-adik, jika tidak sesuai maka adik-adik tanya dulu sama sekolahan apakah bisa dibetulkan. Saya rasa ketika adik-adik yang benar tentu sekolahan mau merevisinya. Akan tetapi ketika adik-adik sudah mendaftar dan ada informasi ada kesalahan dalam penginputan nilai yang adik-adik terima, nanti adik-adik sudah mendaftarkan dan sudah aktivasi selesai. Nah, adik-adik buru-buru untuk menghubungi sekolahan SMK atau SMA terdekat tujuan adik-adik. Ya, tujuan adik-adik. Dan nanti pasti operator sekolah nanti membantu dengan legowo tentunya. Siap. Terjawab. Nggih, Pak. Terjawab, nggih. Oke, Pak. Berarti bisa diperbaiki, intinya seperti itu, nggih. Bisa diperbaiki, betul Ya. sekali. Lanjut, nggih, Pak. Lanjut. Nomor 7, Pak. Pak, jika membuat 2 akun pendaftaran bisa atau tidak, nggih? Membuat 2 akun pendaftaran. Iya. Dalam pengajuan akun, Iya, betul. adik-adik harus membuat satu saja. Ya. Kalau adik-adik menginginkan seperti yang saya bilang dari awal, adik-adik mau mendaftarkan di SMK, ya adik-adik harus pengajuan akun di SMK terdekat.
Kalau adik-adik menginginkan di SMA, adik-adik mengajukan ke SMK SMA terdekat. Tergantung adik-adik mau milih di mana dulu. Nggak bisa adik-adik memilih di SMK sama SMA kemudian membuat 2 akun, itu Berarti tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa nggih. Ya. Siapa tidak bisa jawabannya adik-adik. Ya. Lanjut ya Pak. Lanjut, Nomor silakan. 8 Pak. 8. Pak, ijazah saya belum keluar. Apakah nanti berpengaruh? Ijazah belum keluar. Oke, memang setahu saya ijazah itu keluar agak belakangan ya, karena membutuhkan ketelitian dalam menulis ijazah. Oleh karena itu ada kebijakan bahwa PPDB di SMK SMA Provinsi Jawa Tengah untuk saat ini ketika pengajuan akun itu tidak dibutuhkan ijazah untuk saat ini ya adik-adik ya. Saya kira setelah adik-adik diterima di sekolah yang adik-adik inginkan, nantinya kan ada daftar ulang. Daftar ulang itu mulai tanggal 5 Juli. Nah, tanggal 5 Juli itu pastikan adik-adik juga sudah menerima ijazahnya. Minimal sudah menerima ijazahnya. Seperti itu. Untuk saat ini pengajuan akun dan pendaftaran, saya rasa atau informasi yang saya terima itu belum membutuhkan ijazah. Siapa? Berarti tidak masalah ya? Ya, tidak masalah. Oke, terjawab sudah. Nomor 9 Pak, lanjut. Oke. Pak, kalau titik koordinat tidak ada, tidak di atas rumah kita, berpengaruh tidak ya Pak? Titik koordinatnya. Titik koordinat, oke adik-adik semuanya, titik koordinat itu ada, yang saya tahu ya, titik koordinat itu ada, itu karena memfasilitasi, misalkan di SMA itu di sistem zonasi ataupun di SMK itu domisili terdekat, memfasilitasi yang ingin melewati atau masuk ke jalur zonasi atau domisili terdekat itu tadi. Nah, ketika adik-adik menginginkan memilih jalur zonasi dan kebetulan dekat dengan sekolahan, nah saya sarankan untuk menempatkan betul titik koordinat adik-adik semuanya. Jangan sampai ketika adik-adik sudah datang ke sekolah, nah tiba-tiba dalam print out-nya yang dikasihkan adik-adik tiba-tiba tidak tepat. Nah, kalaupun sudah terlanjur tidak tepat, adik-adik bisa datang ke sekolah untuk menempatkan kembali ya, titik koordinat tersebut. Untuk adik-adik yang dari SMK atau SMA yang tidak memilih jalur di domisili terdekat ataupun zonasi, saya kira tidak masalah. Baik Pak, berarti kalau di jalur prestasi, afirmasi begitu tidak berpengaruh ya Pak? Tidak begitu berpengaruh. Oh iya ya. Pak, ya terjawab sudah Pak. Ya. Yang terakhir Pak. Oke. Nomor 10. Ya. Pak, nilai saya 30,5. Kira-kira masuk ke jalur prestasi atau tidak ya? Oke, adik-adik tentukan dulu ya. Nanti adik-adik ingin menentukan jalur di mana. Misalkan pengen prestasi itu tadi ya, 30,5 itu bisa masuk prestasi. Monggo. Prestasi itu nggak harus adik-adik punya prestasi kejuaraan dan lain sebagainya, tidak. Itu memfasilitasi bagi CPD yang nilainya memungkinkan untuk masuk dan tidak punya kejuaraan, tidak masalah. Nah, adik-adik nanti tunggu dulu ketika mendaftar tanggal 29, misalkan adik-adik masuk tanggal 29 des, nah adik-adik memilih salah satu sekolahan misalkan. Nah, adik-adik simak dulu untuk beberapa hari ke depan, misalkan tanggal 30, adik-adik lihat dulu posisi atau rankingnya, adik-adik masuk rankingan atau tidak dengan nilai segitu, atau kalau zonasi nanti beda lagi ya, tidak menentukan, nilai itu tidak ditentukan. Yang jelas yang ditentukan dalam prestasi itu nilai. Adik-adik lihat dulu kira-kira masuk tidak. Nah, ketika tidak masuk, nah kita atau adik-adik nanti menentukan langkah berikutnya. Kalau SMK juga sama, itu jalur prestasi. Kalau SMK beda lagi ya, prestasi itu lebih banyak kuotanya. Kalau SMK, SMA itu kan zonasi yang paling banyak, SMK itu prestasi yang paling banyak. Jadi adik-adik nanti simak dulu gimana posisi adik-adik semuanya. Nah, baru bertindak. Itu kalau tiba-tiba adik-adik namanya tidak ada, nah adik-adik bisa memilih sekolah yang adik-adik tuju nantinya.
Siap, terjawab ya berarti Pak. Terjawab. Bisa mendaftar di Bisa jalur mendaftar, prestasi, tapi ya. kita harus melihat ranking kita ya, Ya. pada waktu tanggal 29 sampai 1 Juli ya Pak berarti. Iya, betul sekali. Iya. Hati-hati. Tergeser atau tidak nggih? Iya. Tergeser apa? Kalaupun tergeser masih dalam kuota, masih ada kuotanya, dan nama adik-adik masih terlihat, itu malah tidak apa-apa. Tetapi tiba-tiba dalam rankingnya nama adik-adik sudah tergeser dan tidak ada, nah itu yang berbahaya. Yap. Ya. 10 pertanyaan selesai Pak Adi. Kelas selesai. Iya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman Semoga semua bermanfaat, ya, ya. calon CPD dari SMK menuju SMK SMA. Betul, doa terbaik dari saya dan Pak Novi tentunya, dan semuanya adik-adik bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Amin, amin. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih Pak Adi. Sampai jumpa lain waktu ya. Oke. Insya Allah kita besok lah kita bertanya Baiklah, lagi. oke, Terima siap. kasih. Oke. Oke.